Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Almarogi, biasa dipanggil Iskandar ataupun Andar. Saya merupakan fresh graduate S1 Manajemen dari Universitas Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal IPS Ekonomi untuk SMA, ya, 2 soal lebih tepatnya. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita masuk ke soal dan pembahasan yang pertama. Ini dia. Oke, pertanyaan pertama. Akibat keterbatasan bahan baku gas bumi, PT Pupuk Kalimantan Timur yang memproduksi pupuk urea bagi pasokan 2/3 wilayah Indonesia tak mampu berproduksi optimal. Kapasitas produksi hanya sebesar 77% dari kapasitas terpasang yang mencapai 2,3 juta ton per tahun. Kejadian ini berakibat, apakah A. Harga pupuk urea menjadi mahal karena permintaan berkurang, B. Produksi padi untuk 2/3 wilayah Indonesia diperkirakan berkurang, C. Untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea, pemerintah melakukan impor padi, D. Subsidi pupuk bagi petani bertambah besar karena permintaan berkurang, dan E. Pabrik pupuk urea di wilayah Indonesia yang lain harus diturunkan. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai pupuknya ya. Pupuk sendiri dalam dunia pertanian memiliki peranan yang sangat vital atau merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi para petani. Pupuk sendiri sangat bermanfaat atau berguna untuk kesuburan tanah dan mencegah hama yang bisa merusak tanaman atau padi yang ditanam oleh para petani. Nah, bisa dipastikan ya, ketika produksi pupuk tersebut terhambat atau berkurang atau menjadi langka dan kemudian para petani jadi kesusahan untuk mencari pupuk bagi tanaman yang mereka tanam, nah maka hasil padi pun pasti akan berkurang juga, nggak sebanyak pada saat produksi pupuk lagi lancar-lancarnya. Jadi itu akan merugikan para petani juga ya, akibat ada produksi pupuk yang terhambat. Jika dilihat dari soal tersebut, dari kelima opsi jawaban yang diberikan, maka jawaban yang benar adalah B. Langsung aja kita masuk ke soal yang kedua. Ini dia. Transaksi perusahaan dagang dan pencatatannya ke dalam jurnal khusus yang benar adalah A. Pembelian barang dagang senilai Rp2.500.000 dengan faktur nomor 007 dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. B. Penjualan barang dagang dengan syarat 2/10 N/15 sebesar Rp1.700.000 dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. C. Membayar gaji karyawan 2 orang sebesar Rp2.200.000 dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. D. Dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp800.000 dibayar dengan cek nomor 1 dicatat pada jurnal khusus pembelian. E. Penjualan barang dagang secara tunai sebesar Rp1.000.000 dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Oke, karena tadi ya di opsinya tersebut ada menyinggung-menyinggung gitu, transaksinya apakah ditempatkan di jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan ataupun jurnal pembelian. Kita bahas sedikit saja tentang masing-masing jurnal yang telah disebutkan tadi. Pertama ya, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu fungsinya adalah untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan secara tunai. Sementara jurnal penerimaan kas ya jelas kebalikannya ya, untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang secara tunai. Kemudian jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, dan jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit juga. Oke, dari kalau kita udah tahu ya sederhananya fungsi dari masing-masing jurnal itu, kita juga pasti udah tahu nih dari kelima opsi jawaban tersebut kira-kira mana yang transaksinya sudah benar peletakannya di jurnal khusus. Kita bahas satu-satu. Opsi A, pembelian barang dagang senilai Rp2.500.000 dengan faktur nomor 007 dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Apakah opsi A ini benar? Jawabannya salah ya, karena udah jelas di sini pembelian barangnya itu secara kredit dan seharusnya dicatat pada jurnal khusus pembelian dan bukan jurnal khusus pengeluaran. Jadi opsi A salah. Oke, untuk opsi B tuh ya ada di atas saya, yaitu penjualan barang dagang dengan syarat 2/10 N/15 senilai Rp1.700.000 dicatat pada jurnal khusus pengeluaran penerimaan kas. Jawabannya tetap salah. Kenapa? Karena udah jelas ya, tertera di situ ada syarat 2/10, artinya ketika konsumen atau buyer bisa membayar sebelum 10 hari, dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%, dengan paling lambat dibayarnya itu 15 hari setelah transaksi dilakukan. Artinya penjualan tersebut atau transaksi tersebut dilakukan secara kredit bukan secara tunai, dan seharusnya transaksi itu dicatat pada jurnal penjualan. Jadi jawaban B salah.
C, itu jawabannya adalah membayar gaji karyawan untuk 2 orang senilai Rp2.200.000 dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Jawaban C tetap salah, yaitu karena itu pengeluaran ya, seharusnya dicatat pada transaksi jurnal pengeluaran kas dan bukannya penerimaan. Jawaban D itu dibeli perlengkapan kantor senilai Rp800.000 dibayar dengan cek nomor 01 dicatat pada jurnal khusus pembelian. Oke, karena itu dibayar dengan cek, artinya dibayar secara tunai bukan secara kredit. Jadi jawaban untuk D ini tetap salah karena seharusnya dicatat pada jurnal pengeluaran kas karena dibayarnya itu adalah secara tunai. Lalu untuk opsi E yaitu penjualan barang secara tunai sebesar Rp1.000.000 dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Jawaban E ini baru benar ya karena jelas ya penjualannya secara tunai dan memang harus dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Oke, demikianlah 2 pembahasan juga untuk LPS ekonomi bagi SMA. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.